Analisis keterampilan gerak permainan bulu tangkis akan menjadi topik bahasan kita di video kali ini. Ada beberapa poin dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama itu adalah menganalisis keterampilan gerak memegang raket atau grip dan footwork, langkah kaki. Yang kedua adalah menganalisis keterampilan gerak servis, ada servis panjang dan juga ada servis pendek. Yang ketiga, menganalisis keterampilan gerak pukulan lob dan pukulan smash. Sedangkan yang terakhir adalah aktivitas pembelajaran keterampilan gerak permainan bulu tangkis. Pada materi-materi yang ada 4 tadi, ada baiknya kita mengenal dulu nih permainan bulu tangkis. Bulu tangkis adalah suatu aktivitas permainan yang menggunakan sebuah raket dan bolanya itu namanya shuttlecock yang dipukul melewati sebuah net. Permainan ini berlaku untuk laki-laki dengan bentuk tunggal, ganda, maupun untuk perempuan juga yang tunggal, ganda, dan mixed double atau campuran laki-laki dan perempuan ganda. Inti permainan ini adalah memukul kok di lapangan lawan melalui atas net. Jaring ini atau net membatasi kedua bagian lapangan di mana para pemain berdiri dan melakukan gerakan-gerakan permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis dapat dimainkan di dalam atau di luar ruangan di atas lapangan yang dibatasi dengan garis-garis dalam ukuran panjang dan lebar yang telah ditentukan. Nah, sebenarnya bulu tangkis ini sudah sangat populer di Indonesia ya, dan bisa kita bilang bulu tangkis adalah salah satu cabang olahraga yang paling berprestasi di negara kita. Karena di setiap event-event internasional seperti SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade, bulu tangkis adalah salah satu cabang yang favorit untuk mendapatkan medali emas. Nah, alat yang dipergunakan dalam permainan bulu tangkis itu ada beberapa, yakni ada raket, ada shuttlecock, dan juga lapangan tentunya. Nah, keterampilan-keterampilan gerak dalam bulu tangkis itu meliputi cara memegang raket, kemudian footwork, keterampilan menempatkan posisi, pukulan, ada meliputi service, ada pukulan forehand, pukulan backhand, pukulan lob, pukulan smash, drop shot, chop, dan lain sebagainya. Ada cukup banyak ya. Nah, nanti bisa dalam waktu lain kita bisa dibahas secara lebih detail masing-masing permainan dan cara melakukan masing-masing pukulan dan cara melakukan latihan untuk meningkatkan kemampuan pukulan kita. Ya. Nah, yang pertama adalah memegang raket. Teknik memegang raket itu ada 3 ya. Yang pertama teknik memegang forehand atau dikenal dengan cara memegang English grip. Nah, ini caranya seperti ini. Kemudian yang kedua namanya backhand grip dan yang ketiga namanya cara pegang gebuk kasur. Atau panci goreng atau dalam bahasa Inggris disebut frying pan grip. Ya. Yang pertama adalah cara pegang forehand atau English grip. Raket dipegang dengan permukaan raket menghadap ke kiri dan ke kanan hingga bagian tepi raket lurus dengan ujung huruf V yang dibentuk oleh pangkal ibu jari dan pangkal telunjuk. Nah, huruf P yang dimaksud itu yang di sini. Ini membentuk huruf V. Nah, 3 jari yang lain, jari tengah, jari manis, dan kelingking memegang raket, sedangkan jari telunjuk agak terpisah sedikit, ada spasinya ya. Nah, ibu jari di antara jari telunjuk dan ketiga jari yang tadi. Nah, modelnya sama seperti kita mau jabat tangan ya. Gampang, dan ini adalah salah satu cara pegang yang paling populer untuk digunakan. Perhatikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika memegang raket secara Inggris, yaitu pegangan kurang kuat atau terlalu kaku, posisi tangan tidak seperti menjabat tangan, pegangan tidak dilakukan oleh pangkal ibu jari dan pangkal telunjuk, dan pergelangan tangan terlalu kaku. Memang dalam cabang olahraga bulu tangkis yang paling banyak digunakan adalah pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan kita ini perlu dilatih tentang cara pegang forehand grip. Nah, kemudian kita lanjut ke backhand grip.
Raket dipegang dengan permukaan raket menghadap kiri dan kanan, tetapi raket diputar dengan putaran ke kanan hingga ibu jari pemegang raket melekat atau menumpuk pada bagian yang lebar dari handle. Nah, kalau kita lihat handle raket bulu tangkis memang tidak bulat ya, tapi ada sedikit yang lebar, ada sedikit yang tidak lebar. Nah, yang dimaksud di backhand grip itu ibu jari kita berada di uh, posisi yang agak lebar. Nah, huruf V-nya tetap ya, tapi sedikit berputar posisi. Kalau dari forehand tadi diputar ke dalam, letaknya di bagian samping dalam pada posisi sebelumnya. Nah, sehingga pukulan backhandnya lebih bagus. Kemudian perhatikan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika memegang raket secara backhand, yaitu pegangan kurang kuat, posisi tangan terlungkup, ibu jari tidak melekat di handle, dan pergelangan tangan terlalu kaku. Memang biasanya kalau kita melakukan pegangan backhand grip dan melakukan pukulan backhand, cenderung biasanya ibu jari kita ini tidak pada posisi yang sebenarnya dan sering seperti pegangan forehand, sehingga yang terjadi adalah pukulan backhandnya tidak maksimal. Pegangan gebuk atau frying pan grip. Sama ya, pada dasarnya sama. Raket dipegang dengan permukaan raket menghadap ke kiri dan kanan, tetapi raket diputar dengan putaran ke kiri hingga permukaan raket menghadap ke bawah dan atas. Jadi ini teknik pegangan frying pan grip ini sangat cocok kalau kita memukul bola bola yang ada di dekat net. Jadi bola tanggung di depan net. Ini paling cocok menggunakan pukulan ini. Tapi kalau pukulan-pukulan selain itu agak susah ya. Ini sangat cocok kita pukulan di depan net atau uh, sebenarnya tergantung keahlian masing-masing orang pemain ya. Ada yang nyaman dengan cara seperti ini, ada yang tidak nyaman dengan cara seperti ini. Namun tetap yang diperhatikan adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika memegang raket dengan cara gebuk kasur. Yang pertama itu pegangan kurang kuat, yang kedua posisi tangan tidak terlungkup, yang ketiga ibu jari tidak melekat di permukaan handle, muka raket tidak menghadap ke atas dan bawah, dan yang pastinya sering terjadilah pergelangan tangan terlalu kaku. Apapun semua keterampilan-keterampilan bisa dilatih. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya adalah poin yang kedua, menganalisis keterampilan gerak langkah kaki atau footwork. Nah, ini langkah kaki merupakan modal pokok untuk dapat memukul bola dengan tepat. Langkah kaki yang ringan dan luwes akan memudahkan seseorang bergerak ke tempat bola datang dan bersiap untuk memukul. Kalau cara kita melangkah saja sudah salah, maka tidak akan menghasilkan pukulan yang baik. Mungkin kita bisa memukul kok, tapi tidak menghasilkan arah bola yang baik. Dan kita kemungkinan kesusahan untuk cepat-cepat kembali ke posisi idealnya. Di situ. Nah, bagaimana cara kita melatih footwork? Yang pertama, langkah berurutan, baik untuk langkah ke depan, samping, atau ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri bergerak berurutan atau berdampingan. Nah, ini kita bisa melatih dengan menempatkan kok di depan, samping, kiri dan kanan, dan belakang. Kemudian kita um, melangkah ya, tanpa belum bermain, hanya melangkah kakinya saja secara berpindah-pindah dengan cepat untuk melatih kebiasaan kita bergerak dengan sesuai dengan footworknya. Yang kedua, langkah bergantian atau bersilang seperti berlari, kaki kanan, kaki kiri, bergantian melangkah. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya kita ganti-ganti kakinya ya ke arah samping atau bersilang kaki supaya supaya kaki kita itu tidak kaku, cepat menyesuaikan dengan kondisi. Karena biasa kita sudah mau melangkah ke depan, ternyata bolanya ke belakang. Kita harus ubah cepat gerakan kaki kita. Nah, yang ketiga, langkah kaki yang lebar dengan loncatan satu atau dua langkah kecil. Dan diakhiri dengan langkah lebar dengan jalan meloncat. Nah, ini cenderung dilakukan ketika kita sudah salah membaca arah bola dan kita sadar bahwa harus dijangkau dengan cepat. Jadi orang cenderung menggunakan langkah kaki yang cukup panjang atau lebar ya. Dan ini menggunakan keseimbangan yang cukup tinggi, karena kalau tidak seimbang kita bisa jatuh atau bahkan cedera. Nah, perhatikan juga kesalahan yang sering terjadi ketika kita melakukan footwork.
Yang pertama, sikap badan kaku, langkah kaki yang kurang pas, badan kurang rileks dan seimbang, dan tidak ada gerak lanjut. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kita melakukan footwork. Nah, cobalah untuk melatih kemampuan footwork dengan keterampilan, eh, mohon maaf, cobalah melatih kemampuan footwork ya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, berlatih berbanja bila ada berkelompok atau sendiri juga boleh. Kemudian simpanlah 10 buah shuttlecock pada jarak 4-5 meter. Bisa di depan, bisa di samping kiri dan kanan. Kemudian lakukan lari di tempat, kemudian ambil kok dengan lari bolak-balik maju dan mundur. Jadi kalau misalnya kok yang kita simpan di depan, kita ambil maju dan mundur, ambil kemudian mundur, maju lagi mundur lagi. Nah, sederhana ya. Kemudian juga bisa dengan ketika kok di samping kita ambil dengan cara menyamping kiri dan kanan. Ini untuk meningkatkan variasi latihan juga. Kemudian yang paling penting dalam semua cabang olahraga adalah aktivitas melatih itu harus dilakukan secara berulang-ulang dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, menganalisis keterampilan gerak servis. Nah, dalam permainan bulu tangkis ada perbedaan wilayah servis untuk permainan tunggal dan untuk permainan ganda. Nah, ini perhatikan ya. Ini misalnya di sini adalah posisi pemain yang melakukan serve. Jika dia tunggal, maka ini adalah area servis atau sasaran jatuhnya kok. Sedangkan Sedangkan area permainan tunggal itu ini lapangan yang dikasih hijau ya. Ini ini sampai ke dalam. Nih. Ini permainan tunggal ya. Ini permainan tunggal semua. Jadi kalau misalnya kita bermain di wilayah sini, maka sasaran koknya kita adalah di wilayah lapangan ini. Sementara kalau untuk ganda area service, misalnya pemain yang melakukan serve di sini, maka area service-nya adalah ini. Ya, berbeda dengan tunggal kan? Kalau tunggal ini panjang ke belakang, kalau ganda dia lebar ke samping. Sementara kalau area pemain ganda itu full, semua lapangan digunakan. Setelah melakukan servis, semua lapangan digunakan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Servis panjang. Servis panjang adalah pukulan servis yang dilakukan dengan cara memukul shuttlecock setinggi-tingginya dan jatuh di garis belakang bidang permainan lapangan lawan. Sedangkan menurut Icuk, servis panjang cenderung digunakan untuk permainan tunggal. Sikap dan cara yang benar dalam melakukan servis. Bola servis harus masuk ke area lapangan servis. Posisi kaki tidak menginjak garis saat servis. Posisi bola yang dipukul tidak boleh lebih tinggi dari pusat pemain yang melakukan serve. Dan ada gerak lanjut atau follow through sangat diperlukan agar siap untuk melakukan pukulan berikutnya. Servis pendek adalah pukulan servis yang agar shuttlecock melintas tipis di atas net permainan dan jatuh di area servis dekat net. Sikap dan cara yang benar dilakukan servis pendek adalah: 1. Berdiri 10 cm dari garis servis pendek, agak ke belakang maksudnya ya. Kaki kanan di depan, berat badan bertumbuh pada kaki kanan, tangan kiri memegang kok, tangan kanan memegang raket, atau sebaliknya. Kalau yang pemukulnya kiri, maka tangan kanan yang pemegang kok. Ayunkan raket dan lepaskan kok hingga terjadi persentuhan. Persentuhan terjadi di bawah pinggang dan salahnya adalah garis pendek di depan. Catatan, perhatikan kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan servis pendek adalah sikap badan kaku, cara memukul bola yang kurang pas atau tidak masuk daerah servis, cara memegang raketnya, cara memegang shuttlecock yang kurang benar, kaki atau badan yang kurang rileks dan seimbang dan tidak diikuti dengan gerak lanjut. Nah, untuk cara pegang, kalau servis pendek itu kita menggunakan cara pegang backhand ya. Nih, seperti gambarnya ini adalah pukulan backhand. Adalah menganalisis pukulan lob. Pukulan lob adalah dalam bulu tangkis adalah pukulan dengan shuttlecock setinggi mungkin mengarah jauh ke belakang garis lapangan permainan lawan.
Pukulan ini harus dikuasai teman-teman, karena sebagai teknik dasar dan sebagai cara dalam mengatur serangan maupun sebagai pola untuk menemukan posisi ideal dalam permainan. Misalnya kita tertekan tuh, dalam permainan kita lagi tertekan, maka kita membutuhkan pukulan lob untuk kita punya waktu kembali ke dalam posisi awal dan mengatur lagi tempo permainan kita sendiri nih. Sikap dan cara yang benar dalam melakukan pukulan lob. Satu, posisi siap, kaki kiri di depan untuk yang tangan pemukulnya kanan dan kaki kanan di bagian belakang atau sebaliknya. Kalau yang tangan kanan kiri yang memukul, maka kaki kiri kanan yang di depan dan kiri di bagian belakang. Pandangan ke arah tanya kok, raket di belakang kepala, siku dan bahu harus di atas. Persentuhan terjadi di atas kepala, di atas depan, ini sedikit ke depan, di atas kepala. Sasaran adalah garis belakang. Jadi koknya kita itu jatuh di area paling belakang permainan lawan. Tetapi tetap harus masuk area permainan lawan ya, teman-teman. Nah, dan yang paling penting dan sangat disukai oleh kita semua tentu adalah pukulan smash. Mengapa? Karena pukulan smash ini adalah salah satu teknik yang paling efektif dalam menghasilkan poin. Pukulan smash pada main bulu tangkis merupakan pukulan serangan yang bertujuan untuk mematikan pertahanan lawan dan sekaligus untuk meraih poin. Karakteristik pukulan smash adalah pukulan yang cepat, diarahkan ke bawah dengan kuat dan tajam yang mengarah ke bidang. Bagaimana cara melakukan smash dengan benar? Yang pertama, posisi kaki adalah kalau misalnya tangan yang melakukan smash adalah kanan, maka kaki kiri di depan dan kanan di belakang atau sebaliknya. Sesuaikan dengan pegangan. Sama seperti pukulan lob, pandangan ke arah datangnya bola, raket di belakang kepala, siku dan bahu harus di atas. Harus terangkat ya. Persentuhan terjadi di depan atas kepala, sasaran ada daerah kosong pertahanan lawan, pukulan harus dengan power yaitu kuat dan cepat. Namun juga perlu diperhatikan, ada kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan pukulan smash dalam permainan bertangkis, yaitu badan kaku, langkah kaki atau footwork yang tidak tepat. Nah, footwork ini dasar teman-teman dalam olahraga bulu tangkis. Basicnya bulu tangkis itu di footwork dan pegangan raket. Kalau footworknya kurang pas, maka tidak akan bisa menghasilkan pukulan yang baik. Tergesa-gesa, nah mungkin bolanya tidak terlalu tinggi diangkat lawan, jadi kita tergesa-gesa mengambil pukulan smash. Padahal perlu, meskipun bola yang dikasih lawan tidak terlalu tinggi atau mungkin datar saja, tapi kita harus tetap mengambil posisi yang baik dengan tenang untuk melakukan pukulan. Smash terlalu lemah sehingga nyangkut atau terlalu kuat sehingga keluar lapangan. Kemudian badannya kurang rileks dan tidak seimbang serta tidak diikuti dengan gerak lanjut menyebabkan kita kehilangan keseimbangan atau ketika bola mampu dikembalikan lawan kita tidak bisa mengambilnya lagi. Makanya setelah kita melakukan smash kita harus kembali pada posisi ideal kita agar mengantisipasi serangan balasan atau pengembalian dari lawan. Nah, itu dia materi pemain bulu tangkis. Ada 4 poin tadi. Pegangan raket, grip dengan footwork, servis panjang dengan pendek, pukulan lob, dan untuk aktivitas pembelajaran kami sudah saya sampaikan tadi di masing-masing teknik itu Anda bisa meningkatkan kemampuan footwork dengan beberapa latihan tadi. Anda juga bisa melatih pegangan-pegangan raket dengan sering-sering memegang raket dan memukul-mukul kok. Kemudian bisa sendiri, bisa berpasang-pasangan. Kemudian kalau lob itu kita perlu drill, butuh teman untuk melakukan drill pukulan lob diulang-ulang agar terbiasa. Begitu juga dengan pukulan smash. Nah, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Terima kasih sudah menonton di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga bisa bermanfaat buat banyak orang. Dan untuk berkembangnya channel kami, jangan lupa untuk didukung terus ya. Terima kasih. Dadah.